Halo semua, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Dan kita sekarang masuki ke episode 21. Nah, lumayan nih. Pada waktu awalnya saya tidak mengira bisa sampai lebih dari 18 episode, ternyata sampai 21 pun kita belum menyentuh benar-benar intronya SP.NET, WinForms, dan lain-lainnya. Tapi kita sekarang mulai sedikit nyemplung ke WinForms untuk menyampaikan contohnya penerapan async await, dan sekaligus akan saya coba jelaskan konsep awalnya dan ide awalnya tentunya. Dan ini juga semacam jalan atau rute yang untuk membuat kita lebih kenal tentang yang namanya konkurensi di .NET. Jadi spesifik konkurensi yang ada di .NET. Saya tidak akan terlalu membahas konkurensi secara general, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau minta fokus konkurensi itu apa, akan saya sediakan waktu. Tentunya dengan catatan teman-teman kasih komentar di video ini. Dan kalau banyak peminatnya akan saya siapkan. Dan sejak video ini saya akan menyampaikan suatu kondisi minimal ya untuk Visual Studio. Jadi mulai episode 21 saya sarankan, mungkin lebih tepatnya strongly recommend. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu strongly recommend atau rekomendasi secara apa ya kalau strongly recommend? Mungkin lebih tepatnya sangat disarankan ya. Tidak hanya sudah saran tapi juga sangat disarankan untuk mulai update memakai Visual Studio versi 17.13 minimal 17.13.1 ya teman-teman. 17.13.1. Karena apa? Karena kita akan memakai .NET SDK 902 XXX ya. Biasanya kalau pertama kali keluar itu 90200. Nah, tapi ini ada update-nya. Ini juga terkait dengan update yang saya jelaskan sebelumnya yang masalah audit NuGet dependency. Akan ada video sendiri tentang itu ya, teman-teman. Tapi sekarang ini saya sarankan, dan juga supaya kita selalu berusaha untuk mengikuti progresnya dan perkembangannya Visual Studio itu sendiri. Tentunya juga Visual Studio itu secara apa ya istilahnya, secara jadwal rilisnya sinkron dengan .NET. Itu kenapa kalau 17.13.x dia 902xx gitu. Kalau versi SDK-nya. Tapi dari versi runtime berbeda gitu. Sekarang setahu saya itu runtime-nya sudah 903 ya. Nah, nanti kita bisa lihat kenapa kok ini sekarang saya fokus ke contohnya dulu. Karena yang kemarin minggu lalu itu yang saya nerangkan susah payah memori dan lain-lain itu, dan itu juga masih berupa utang saya, akan ada minimal satu episode sendiri yang membahas itu secara detail dan contoh-contohnya, tapi kayaknya bahkan makan waktu 2 episode juga ya. Jadi sepertinya alhamdulillah saya akan tetap sibuk mungkin sampai 6 episode lagi sebelum ini benar-benar berakhir. Akan ada contoh tentang yang pemakaian memory of T, read only memory of T, dan memory pool, memory owner ya. Kita akan jabarkan, dan kenapa kok itu menjadi semacam jualan fitur sendiri yang klaimnya sesuai dengan dokumentasi dan artikel MSDN di video sebelumnya itu berbeda dengan karakteristik atau behaviornya atau perilakunya spend, read only spend. Nah, kita akan bahas di episode 21 ini async await-nya, contohnya dengan WinForms, karena bagi saya akan lebih mudah menerangkan sesuatu yang ada visualnya, jalan seperti ini loh, gitu. Dan ini sekaligus kita berkenalan atau introduction di konkurensi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kata bendanya itu konkurensi. Kalau dalam istilah art verb-nya atau secara behavioralnya itu adalah concurrent.
Sebelum kita masuk ke konkurensi, ya saya adalah Irawan Kusumwardono. Ini adalah seri tutorial belajar.net mulai .NET 9. Dan ini tentang saya, masih bisa ngeliat. Saya seharusnya minggu ini upload ya, tetapi saya fokus ke materi ini dulu karena untuk ngetes-ngetes materi ini luar biasa, dan saya juga sempat ada kendala untuk update Visual Studio dari sisi dia karena uploadnya terlalu banyak, bukan upload, download update-nya terlalu banyak, saudara-saudara. Ya, itulah serunya. Oke, teman-teman, saudara-saudara semua, kita lanjut. Ini tentang saya bisa dilihat di halaman awalnya channel Visual Studio Indonesia. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke Oke. Di sini saya ada contoh WinForms. Nanti kalau sudah selesai video ini akan saya push beberapa ya. Tapi yang pasti kayaknya satu project ini saya push semua deh. Biar teman-teman bisa literally bisa nyoba-nyoba dan debug. Jadi untuk membayangkannya lebih mudah ya. Sini saya ada form. Nah, ini formnya pakai Netcore ya. Tapi teman-teman juga nggak usah khawatir, ini behavior akan sama kalau teman-teman pakai yang namanya .NET Framework. Tetapi dengan targetnya minimal 4.5. Nah, karena 4.5 itu sudah nggak ada support lama, jadi saya sarankan teman-teman kalau mau coba-coba ini, source code-nya pakai .NET Framework minimal 4.8. Karena 4.7 juga sudah tidak disupport. Oke. Nah, di sini form ini saya ada kayak semacam dua button ya. Ini untuk yang pertama ini simulasi synchronous process, di mana button ini akan memanggil metode ini, contoh synchronous process. Contoh synchronous process itu intinya adalah sederhana, yaitu ada thread slip yang akan menjalankan, sebetulnya bukan menjalankan, akan seolah-olah itu menjalankan sesuatu, dia itu slip, tapi dari sisi thread ya. Jadi otomatis thread slip ini akan sifatnya apa? Blocking. Selama kurang lebih 40 detik ya. Tadi itu maunya saya 60 second, tapi kok nunggunya kelamaan. Oke, ini saya jadikan 40 detik. Yang ini juga, ini sama. Ini ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu sebetulnya adalah suatu proses ya. Ini saya coba terangkan secara konseptualnya ya. Sinkronus itu berurutan. Jadi teman-teman menjalankan seolah gini. Mungkin saya bikin secara cepat ya. Oke, ini saya taruh di sini aja. Nah, ini 1, 02, 03. Kalau misalnya kita jalankan proses ini pasti ya urutannya ekspektasinya 1 dulu, setelah itu 2, setelah itu 3. Misalnya ini saya panggil waktu formnya load nih. Ya, ini ada proses 01, proses 02, dan ada proses 03. Ini adalah contoh dari sinkronus. Jadi berurutan. Berurutan berarti apa? Proses 01 harus selesai dulu, setelah itu baru bisa ngejalankan proses 02, proses 03, dan seterusnya. Ya. Yang timer blocking ini saya disable dulu. Jadi, selama dia itu belum selesai, ya, misalnya saya kasih breakpoint di proses 03. Mana nih? Proses 03 itu pasti menunggu proses 01, setelah itu 02 baru selesai, baru dia bisa masuk ke proses 03. Ini adalah sinkronus. Sinkronus itu adalah sesuatu itu, segala sesuatunya itu satu karakteristiknya ya, berurutan, dan kedua proses selanjutnya harus menunggu proses yang saat ini yang sedang berjalan sampai selesai. Contoh sinkronus dalam dunia nyata sehari-hari adalah kalau kita mengantri. Yang depan harus selesai dulu, baru kita antrian kita. Jadi kalau misalnya nomor antrian kita itu nomor 3, ya antrian nomor 1 dan nomor 2 harus selesai dulu, baru kita bisa berikutnya. Ya, itu adalah sinkronus. Tentunya sangat mudah membayangkannya.
Nah, bagaimana kalau asinkronus alias tidak sinkron? Dengan kata lain, kalau kita lihat dari contoh yang sebelumnya, itu adalah tidak berurutan alias tidak sekuensial. Oke, kata kuncinya itu ya, teman-teman. Tidak berurutan. Tidak berurutan berarti apakah itu pada kenyataannya dia jalannya bersama-sama atau tidak? Kalau asinkronus, ya ini saya sudah mulai lebih ke teknikal, tapi dari secara konsep umum ya. Kalau asinkronus itu bukan masalah berurutan atau tidaknya sebetulnya. Asinkronus itu adalah daripada kita nunggu proses 01 itu selesai dulu, proses 02 bisa segera dijalankan. Dengan catatan, proses 01, 02, 03 itu tidak ada dependensi pasti ya, salah satunya, ya kan? Jangan sampai proses 02 jalan padahal proses 01 belum selesai, nanti proses 01-nya itu kayak protes atau gimana itu. Nah, itu nggak mungkin. Jadi asinkronus itu kayak gitu. Dalam contohnya praktek sehari-hari, itu seperti kalau kita berada di suatu entah itu restoran atau depot ya, depot rumah makan gitu ya. Satu restoran itu katakanlah ada 5 meja, ini paling gampang nih. Kalau terlalu banyak meja nanti semakin susah bayanginnya ya. Ada 5 meja. Datanglah customer 1 ke meja 1, customer 2 ke meja sampai anggaplah katakanlah itu customernya itu penuh semua. Tetapi dari sisi si pelayan atau waitersnya si resto itu atau si depot itu, dia pasti akan mendatangi orang yang datang duluan, ya. Ada unsur antriannya memang. Tapi yang menarik adalah ini. Pada waktu dia mencatat ordernya si customer 1, setelah dia selesai mencatat itu, ini kalau misalnya waiternya cuma 1 ya, dia akan langsung ke dapurnya atau ke chefnya atau ke tukang masaknya atau ke kokinya ya. Ini pesanannya customer 1 ya. Dan dia nggak akan menunggu sampai si kokinya itu selesai masak untuk customer 1. Dia langsung ke customer berikutnya, customer 2, catat lagi pesannya, menunya apa saja yang dia order. Setelah selesai, dia ke dapurnya. Setelah itu, langsung ke customer berikutnya. Dan seterusnya. Si waiter ini tidak harus menunggu sampai pesanannya customer yang pertama kali datang itu selesai. Tidak harus menunggu, ya. Kata kunci di situ, tidak harus menunggu. Berarti tidak berurutan. Bisa jadi ordernya customer 1 sudah selesai terus ada customer lain lagi gitu. Jadinya secara sequential kita bingung ini yang mana dulu ya. Tapi juga bisa jadi kalau misalnya chef atau kokinya itu lebih dari 1, misalnya ada koki yang bagian megang urusan drink atau minuman-minuman, ada koki sendiri yang ngurusi urusan food atau makanan. Kalau misalnya customer 2 itu memesan minum saja, sedangkan customer 1 itu memesan makan minum, pasti makan minumnya itu setelah diantar ke dapur, dia akan ngasih tahu ke chef yang ngurusin makan dan minum. Idealnya adalah pengaturannya, walaupun si minumnya itu yang pertama itu sudah selesai, bisa jadi sekalian tunggu makanannya selesai. Tapi bisa juga kita antar dulu. Nah, tapi bisa jadi ada kasus di mana misalnya customer 1 tidak mesen minum, hanya mesen makan saja. Sedangkan customer 2 pesan minum aja. Pasti akan lebih cepat istilahnya itu selesai untuk membuat minumnya daripada misalnya masak atau menggoreng makanannya. Ini beda ya kalau teman-teman masuk ke restoran fast food ya. Ini kita masuk ke resto umum atau depot umum, di mana orang itu waktu datang itu ada unsur yang mungkin dibikinkan dulu atau digorengkan dulu atau apapun itu. Seperti yang kalau kita datang ke resto-resto misalnya bebek goreng atau resto-resto yang ayam goreng,
atau mungkin bahkan yang agak eksotik ya, misalnya steak kayak gitu-gitu ya. Nah, itu pasti akan ada waktu tunggu. Bisa jadi yang lebih cepat selesai. Kalau misalnya katakanlah ada chef atau koki yang ngurusin minuman sendiri gitu. Nanti kalau dia sudah selesai, dia akan ngasih tahu si waiternya, aku udah selesai loh ini. Entah dia ngasih tahu untuk, oh ini sudah pesanannya customer satu udah selesai atau customer 2 udah selesai duluan. Dia akan ngasih tahu. Kalau udah selesai, asalkan dia sudah selesai mencatat itu semua orderan ya. Kan pasti kalau mejanya cuma 5, orang lain kalau mau masuk kan harus tunggu. Tunggu sampai 5 itu ada yang lebih selesai duluan ya, selesai makan minumnya ya, pastinya ya. Kalau enggak ya enggak mungkin dong orang tetap maksa masuk. Enggak ada ceritanya seperti itu. Kecuali kalau orangnya itu enggak sabaran ya, tapi kan itu kasus lain. Nah, sampai salah satu dari orang yang di 5 meja itu selesai duluan, baru customer lain bisa masuk. Tapi customer lain tuh pastinya itu mau nggak mau harus ikut antrian yang terakhir. Karena apa? Karena kalau pesanannya customer sebelum yang lainnya sebelum dia datang itu walaupun dia sudah ada bisa masuk ke salah satu meja, belum selesai ya, belum selesai. Tetapi si waiternya akan tetap bisa mendatangi customer yang baru datang itu minimal apa? Mencatat pesanannya untuk segera diantar ke kokinya. Jadi antrian terbanyaknya memang aslinya ada di dapurnya. Walaupun itu ada 2 chef yang ngurusin minuman sendiri, ngurusin makanan sendiri, seperti itu. Oh, kalau gitu chefnya diperbanyak. Belum tentu efisien juga, karena apa? Kalau chefnya diperbanyak, akhirnya apa? Masa dia nunggu juga sambil nunggu kompor selesai, kalau kompor cuma 1 gitu misalnya. Atau kompor diperbanyak. Nah, kalau kompor diperbanyak, chefnya diperbanyak, itu namanya paralel. Jadi, mereka bisa menghandle banyak pesanan sekaligus. Tetapi asinkronus bukan itu ya, teman-teman. Asinkronus itu pada umumnya untuk mengatasi masalah daripada customer-customer itu saling tunggu-menunggu, ya kan. Lama-lama itu kalau restonya bener begitu caranya ya, pasti tidak laku ya, teman-teman. Pasti nggak ada yang mau beli dan makan di situ. Itu yang seringkali jadi masalah. Dan menariknya itu adalah salah satu contoh kasus yang paling sederhana kalau kita mau menerapkan yang namanya asinkronus. Karena asinkronus itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Dan itu yang kita akan coba demokan saat ini di WinForms. Karena kalau misalnya kita lihat ya secara umum ya, pasti teman-teman mungkin kalau udah pernah megang JavaScript itu by default sebetulnya dia itu asinkronus. Sedangkan kalau kita belajar C#, Java, bukan JavaScript ya, Java, dan mungkin yang lain-lain seperti C++, by default mereka itu sinkronus. Termasuk kalau teman-teman, mungkin kalau ada yang benar-benar jadul ya, termasuk saya dan teman-teman seangkatan saya itu, kita tahu ada Pascal misalnya, atau C sebelum jadi C++. Itu juga by default itu sinkronus. Kalau kita mau mensimulasikan asinkronus, kita harus istilahnya itu seolah-olah senam ya dengan code-nya itu ada callback dan lain-lain. Dan callback itu juga menjadi istilah yang tadi saya contohkan itu. Kalau si koki tadi itu sudah selesai, dia memasak untuk customer ke berapapun, dia akan ngasih tahu, dia akan manggil si waiternya, aku udah selesai nih, aku udah selesai masak untuk customer 2 misalnya, atau customer 3 gitu. Dia akan ngasih tahu, dia akan notify. Dan itu namanya callback. Tapi callback dalam sisi coding ini adalah callback untuk asinkroni atau asinkronus atau sesuatu yang tidak berurutan itu. Konsep sesuatu yang tidak berurutan berarti sebetulnya secara pemikiran gampangnya kan bisa macam-macam. Bisa secara asinkronus yang tadi atau bisa seolah-olah bersamaan atau paralel. Misalnya juru masaknya lebih dari 1 dan kompornya juga harus lebih dari 1 dong. Kalau juru masaknya lebih dari 1 tapi kompornya 1 sama aja. Paralelnya buat saya itu tidak jalan. Sama seolah-olah kita menjalankan suatu program tapi CPU core-nya cuma 1. Tapi kita mau maksa paralel, nggak bisa. Pasti mau nggak mau satu sama lain akan saling tunggu.
kebetulan punya saya ini alhamdulillah core-nya saya itu ada berapa di sini? Core-nya ada berapa di sini? Kayaknya lumayan banyak. Terus ini ada hyper trading atau istilahnya dia itu satu core itu dibikin virtualization dari sisi hyper tradingnya itu ada 2. Jadi seolah-olah ada 8, bukan 8 kali 2 ya, sebenarnya core-nya ada 8. Nah ini logical processor ini sebenarnya hyper tradingnya, cuma kalau dulu tuh namanya SD atau hyper trading, ini sekarang ada dibagi ke logical processor. Secara fisik core-nya ada 8 atau 8 core. Kalau dulu kan ada dual core atau quad core, sekarang udah 8 core. Bahkan kalau kita punya seri yang lebih high end, ini kan saya pakai Ryzen 7 8 core. Kalau yang Threadripper dan sebagainya bisa sampai 12 sampai 16 core. Core i9 kalau nggak salah 12 sampai 16 itu saya nggak ingat. Tapi ya tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau saya ini kan untuk saya coding sehari-hari dan kebetulan saya freelance-nya juga ngurusin kayak cloud dan lain-lain ya, masuk containerization dan sebagainya. Nah itu nggak mungkin kalau saya pakai komputer yang hanya core-nya 2 atau 4 maksimal gitu. Ya mungkin kalau 4 bisa, coba ya agak apa ya, kalau bahasa Jawanya orang bilang tuh ngoyo, atau mungkin bahasa Indonesia itu gampangnya itu payah sekali gitu kerja kerasnya itu. Saling tunggu kalau core-nya terlalu sedikit. Ini aja tuh kita lihat kan teman-teman, ada yang agak tengah-tengah, ada yang cuma segini, nggak sampai seperempat, ini ada yang bahkan kayaknya udah mulai sepertiga ini. Ada proses yang jalan. Ini kebetulan saya juga jalanin Hyper-V ya untuk Docker dan lain-lain. Makanya ini ada yang core-nya nganggur, ada yang core-nya nggak nganggur sama sekali ya kan. Tapi nggak sampai full ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau full semua ini lama-lama panas ini. Nah, karena laptop ya memang nggak boleh terlalu panas lama-lama. Tapi intinya adalah ini adalah contoh, dan ini juga saya harapkan, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang melihat oh ini seolah-olah saya flexing. Enggak, saya nggak flexing. Saya cuma ngasih tahu bahwa teman-teman kalau beli laptop zaman sekarang ya, bahkan Core i3 pun itu core-nya sudah 4. Core i3 itu core-nya 4. 2 atau 4 ya? Sudah 4 kalau salah. Core i3 itu core-nya 4. Core i5 itu core-nya berapa itu? 6 atau berapa ya? Core i3 aja sudah core-nya 4. Apalagi yang Core i7, apalagi saya ini Ryzen 7 ini core-nya 8 gitu. Jadi seolah-olah kita tuh dapat barang yang kenceng, tapi harus diingat ya teman-teman, satu core-nya itu ini speed-nya ini frekuensi gigahertz-nya itu nggak nambah kayak dulu. Kalau dulu tuh bisa antara 2 GHz, 2,5 sampai 3. Sekarang ini mentok-mentoknya 3,2, 3,6 ya. Kalau misalnya teman-teman pakai Threadripper itu, cuman mungkin bisa diakali overclock sampai 4 GHz. Tetapi saya nggak bahas itu. Saya yang bahas ini adalah kenyataan yang ada di sekarang di komputer kita. Kita punya CPU yang banyak, dan sayang sekali kalau CPU yang banyak itu saling tunggu gara-gara kita terlalu banyak terfokus ke sinkronus. Kita ini belum bahas paralel ya teman-teman. Oke, kita demo. Jadi ada 2 proses. Yang satunya sinkronus, satunya asinkronus. Kalau sinkronus itu saya pakai thread sleep. Salah satu karakternya thread sleep ini adalah dia mensuspend current thread. Jadi sleep ini kayak agak universal ya. Dia nggak cuma mensuspend UI thread, tapi juga current thread prosesnya. Jadi teman-teman harus ingat kalau kita code di WinForms dan WPF itu ada 2 thread yang berbeda. Satunya UI thread, satunya thread biasa atau current process thread. Salah satu contohnya yang paling sederhana adalah pada waktu kita bikin yang namanya WinForms, ini ada di pemanggilnya ya, ada STA thread. Di sini nih. Ini adalah single threaded apartment. Jadi setiap kali kita bikin di WPF dan WinForms, semua itu kembali ke ide awalnya kalau
si WinForms dan WPF itu adalah contoh dari single threaded apartment. Kalau teman-teman mau kembali ke dunia yang kompleks, yang lebih primitif, yang lebih purba, itu ada MTA thread. Ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi kita coding di dunia MTA thread itu lebih sulit ya teman-teman. Kalau mau memanfaatkan si multi-threaded apartment-nya, ya itu sayangnya hanya ada di spesifik fiturnya Windows. Jadi kita nggak akan bahas di sini. Kenapa saya pakai WinForms ini? Karena bagi saya itu salah satu cara buat saya untuk mempermudah mendemokan itu tadi, sinkronus dan asinkronus. Konsekuensi dari sinkronus adalah dia akan blocking, di mana proses yang antri setelah itu harus menunggu. Oke? Harus menunggu. Kita kembali lagi. Jadi ini ada dua button, yang satu jalankan sinkronus proses, yang satunya asinkronus. Dan ada timer. Timernya ini saya ambil dari sini. Dari toolbox-nya WinForms ini ada ini, timer. Timer itu di komponen, teman-teman. Mana ini komponennya? Komponen. Oh, ini dia. Nah, ini ada di sini nih. Komponen, ini ada timer. Tapi teman-teman harus ingat ya, timernya WinForms ini tidak apa istilahnya itu. Lumayan oke, tetapi tidak terlalu presisi. Yang sebetulnya yang ada lebih presisi lagi itu timernya system.timer, bukan timernya WinForms. Ini kan dia timer ini kan punyanya WinForms. System.forms bukan .forms, system.windows.forms.timer. Ini timernya WinForms. Tentunya akan ada interferensi dari UI thread dan lain-lain. Jadi masih kurang presisi. Tetapi nggak apa-apa. Kita bikin contoh dari timer ini. Nah, terus yang jadi masalah itu mensimulasikannya adalah karena dia blocking itu, saya sudah bikinkan di sini ada label. Dia akan nampilkan waktu saat ini. Dan kalau dia ada proses yang tiba-tiba blocking, waktunya akan berhenti. Oke, kita jalankan. Tadi itu debugnya sudah saya matiin nggak ya? Oh, udah. Mengapa ini saya disable aja? Nah, kita jalankan. Oh, ini saya matiin aja ini proses. Nah, waktu kita jalankan, oh sebentar, saya stop dulu teman-teman. Timernya harus di enable lagi nih. Oke. Oke. Ini uncomment, yang ini comment. Oke. Yang ini juga. Oke. Jadi waktu formnya load, dia enable timer. Oke, kita jalankan sekarang. Oke, sekarang kita jalankan dan semoga lancar. Sebelumnya saya sudah nyoba yang lancar. Semoga nggak ada yang aneh-aneh ya. Bismillah. Ya, jadi waktu sekarang adalah 18.04. Kemudian ini kita jalankan dulu yang sinkronus ya. Nanti teman-teman akan lihat dia akan blocking. Salah satu ciri blocking adalah, karena ini kan defaultnya buttonnya ada ganti warna ya, dan ini timernya yang tadi saya jalankan, dia tiap detik akan selalu menampilkan gitu ya. Dan sekarang kita run synchronous process. Kita lihat bagaimana timernya ini, tetap jalan atau tidak. Kita klik. Nah, ini dia tidak jalan ya teman-teman. Dan button yang lain juga nggak ngerespon. Jadi dia blocking. Dia ini blocking. Walaupun tidak ada kayak apa itu namanya jam pasir atau apa ya, tapi dia blocking ya teman-teman. Ini bahkan saya nggak bisa pindahkan windownya. Sekitar 40 detik. Setelah 40 detik selesai, dia akan responsif lagi. Ya, ini semoga, ya ini kan. Nah, sekarang dia bisa digerak-gerakkan lagi, tombolnya responsif lagi. Dan kemudian kita akan coba
jalankan asynchronous process. Asynchronous process di sini dia akan manggil seperti thread sleep, tapi namanya bukan thread sleep ya teman-teman. Yang dia panggil adalah task.delay, ya. Jadi itu mensimulasikan seperti thread sleep, tapi ini sebenarnya fokus ke delay-nya. Nah, dengan delay-nya ini, karena dia task.delay, ini delay itu awaitable ya teman-teman. Karena delay itu mengembalikan task, otomatis kita manggilnya, kita await. Yang harus kita lihat di sini adalah delay ya, kembalinya task. Jadi nggak ada kayak value spesifik atau return value spesifik. Biasanya kalau ada return value, biasanya ada task dalam kurung T gitu ya, tapi ini enggak. Jadi kita await. Waktu kita await ini, apakah timernya tetap jalan atau tidak? Kita coba ya. Ini 18.06 bla bla bla, kita run asynchronous process. Tuh. Timernya tetap jalan ya teman-teman. Dan ini tetap responsif. Saya bisa gerak-gerakkan windownya. Ya, contoh saya ini sebetulnya agak kurang. Karena apa? Kita nggak tahu asinkronusnya itu selesainya kapan. Yang sebetulnya terjadi pada saat kita ini await task.delay ini sangat kompleks ya teman-teman. Jadi compiler akan membuat yang namanya state machine, di mana state machine-nya itu kondisinya dan logikanya mirip-mirip kalau kita bikin iterator. Detailnya dan bagaimana hasilnya kita lihat di video berikutnya ya teman-teman. Tapi intinya adalah dia akan bikin semacam iterator. Tetapi ada tetapinya. Tetapi konteksnya, kalau saya ini kan konteksnya WinForms. Begitu kita bikin di konteks yang lain ya. Misalnya, oh ini dia tetap responsif ini, alhamdulillah. Misalnya kita bikin di konteksnya misalnya ASP.NET Core. Karena ASP.NET Core itu hampir semua API-nya itu menyediakan dukungan asinkronus. Anda harus ingat sejarahnya itu semuanya sinkronus kan. Nah, makanya sekarang dia tidak menghapus yang sinkronusnya. Tetapi dia menambahkan dukungan terhadap fungsi atau fitur asinkronus. Itu ASP.NET Core. Di sisi yang lain seperti WinForms juga ada asinkronusnya. Di sisi bahkan sebelum ada async await ini, Windows Forms juga ada asinkronusnya sebetulnya. Tetapi dia benar-benar kelihatan ini. Ada proses yang waktu dia awal masuk ada begin, kemudian ada end. Sepertinya sayangnya untuk menerangkan itu nggak cukup ya waktunya ya. Tapi intinya adalah kita dapat ide awalnya. Ini adalah contoh dari asinkronus yang paling sederhana. Dan teman-teman nggak usah khawatir, apa yang saya demokan ini, kodenya juga bisa dijalankan di .NET Framework, ya. Bisa, sangat bisa. Tapi tentunya saya harus bikin project yang targetnya ke .NET Framework, karena sejak .NET 8 atau .NET 7 ya, di program.cs ini ada yang namanya application configuration.initialize. Ini adalah hasil dari source generator, di mana source generator itu tidak ada sebelum .NET 6. Otomatis nggak ada juga di .NET Framework. Dan WinForms itu perilakunya tidak sama dengan kalau kita lihat di BCL-nya .NET yang pada umumnya. Bahkan kalau kita lihat BCL-nya .NET Core kan itu targetnya tuh by default adalah bisa ke .NET standar, ya, bisa ke .NET standar. Nah, karena dia bisa ke .NET standar, otomatis dia pasti bisa jalan di .NET Framework. Dan juga secara otomatis dia juga bisa nggak cuma di .NET Core, tapi juga environment atau platform atau lingkungan yang juga disebut .NET Core secara umum, termasuk kalau misalnya kita bikin aplikasi Android, kita bikin aplikasi untuk macOS, ya kan, aplikasi untuk bahkan untuk iOS ya, iOS itu yang jalan di iPhone dan iTab. Jadi bisa jalan di berbagai macam operating system itu. Bahkan yang saya tahu sejak .NET 7 ya, atau .NET 6 ya, itu bisa jalan di
operating system S370 di mana itu adalah mainframe-nya IBM. Sebetulnya namanya sekarang sudah bukan S370 ya, tetapi secara TFM dan secara environment dia tetap kompatibel dengan S370. Dia sekarang itu kayak semacam distronya Linux, tetapi jalan di mainframe gitu. Dan itu bisa menjalankan si .NET Core ini. Cuman ya saya nggak mungkin mencobanya ya teman-teman, karena untuk beli barangnya aja setengah mati, dan kalau saya bisa beli barangnya pun ya mau taruh di mana ya, itu besarnya itu makan tempat dua kali dua ya, makan tempat 2 kali 2 meter dan makan listrik sekitar 3.000 watt. Nah itu gimana itu, bisa diomelin semuanya. Jadi seperti itu. Dan ini contoh yang paling sederhana, kita pakai WinForms. Dan ini sebetulnya juga contoh yang terlalu oversimplified. Karena apa? Kalau kita lihat di sini ya, di source code-nya tadi ini, kita waktu handle eventnya button run async click ini, dia pakai async void. Karena sebetulnya secara umum pola async void itu tidak boleh, kecuali hanya untuk di UI thread. UI thread di mana itu UI thread-nya si desktop ya. Misalnya MAUI atau yang lain-lain, atau misalnya apa itu namanya, UI-nya Android atau UI-nya misalnya UI-nya iOS, UI-nya macOS gitu. Itu oke. Itu masih diizinkan. Tetapi untuk konteksnya yang apa istilahnya itu UI-less ya, jadi nggak ada UI-nya, itu akan semakin dekat dengan bare metal. Karena dia semakin dekat dengan bare metal, itu kita harus melihat ide awalnya si asynchronous ini, kenapa dia tidak boleh async void. Dan kita semua beruntung, bersyukur, sudah ada guideline dari David Fowler. David Fowler itu sekarang dia jabatannya Distinguished Engineer. Distinguished Engineer itu kalau di ya dia orang Microsoft ya, dia engineer Microsoft, jabatannya Distinguished Engineer. Distinguished ini itu suatu jabatan yang luar biasa, karena orang harus setelah senior software engineer jadi principal software engineer, jadi senior principal software engineer, setelah itu partner software engineer, setelah itu senior partner software engineer, setelah itu baru ke distinguished engineer. Jadi termasuk orang yang ya sangat diakui kinerjanya dan skill setnya dan knowledge-nya. Makanya jumlah distinguished engineer di Microsoft itu, setahu saya kalau di timnya .NET itu bisa dihitung dengan jari. Dengan jari tangan, nggak sampai jari kaki ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu guidance atau sumber daya saya untuk secara umum bagaimana kita mengenali pola-pola dan mengerti lebih lanjut tentang asynchronous ya. Ini dia punya repo. Reponya ini namanya ASP.NET Core Diagnostic Scenario. Dan di sini ada yang menarik, ini ada async guidance. Ya, async guidance. Ya, async guidance ini ya bentuknya markdown. Tapi teman-teman ini bisa baca di sini ya sampai detail. Ini sangat valid ya teman-teman. Ini dia bilang asynchronous is viral, ya kan? Async void, prefer task from result over task.run. Avoid using task.run for long running work that lost the thread. Avoid using task result and task wait. Prefer await over continue with, dan sebagainya. Jadi ini ada juga yang bahas asynchronous kalau dari sisi callback-nya si timer. Ya, kita juga tadi saya sudah sebutkan ada callback. Kita akan jelaskan callback-nya itu setelah kita akan bongkar jeroannya. Tetapi untuk menjadi bahan acuan teman-teman ya, kita bisa sama-sama baca ini ya. Tentunya saya usahakan di video berikutnya saya akan bahas ini juga, dan jangan khawatir, ini linknya akan saya kasih di deskripsi videonya ya teman-teman. Memang jujur aja video kali ini lebih dari jam 7 karena saya harus tes macam-macam ya, dan memastikan setelah saya update Visual Studio semuanya berjalan dengan lancar. Dan tidak hanya itu, saya harus juga memastikan kalau saya jelaskan itu adalah contoh yang paling gampang sehari-hari, dan
sebisa mungkin saya menghapus segala sesuatu yang di luar konteks ya. Termasuk kalau misalnya teman-teman bahas contohnya si Resto, jangan dipikir oh tinggal ini aja waiternya diperbanyak, enggak, itu paralel. Atau kokinya diperbanyak, iya itu paralel di sisi dapurnya. Tapi kadang-kadang kalau koki doang kan nggak mungkin Pak, udah kompornya kompornya berbanyak itu sudah beda lagi ceritanya. Itu kembali lagi ke istilahnya paralel. Karena paralel dan asinkronus itu bagian dari konkurensi. Konkuren itu adalah sesuatu yang tidak berurutan. Nah, ini sepertinya saya sedikit mau nggak mau ini ya kayak semacam promosi diri ya. Tapi teman-teman bisa, saya sudah pernah bikin buku tentang itu. Jadi kita mana ini? Kita masuk Amazon deh. Amazon.com itu. Teman-teman lihat sejarah histori saya search itu ada kececit. Nah, seru kan kececit masuk histori searching. Kita lihat ini saya sudah pernah bikin buku F-Sharp High Performance. Nah, ini. Di buku saya ini nah, ada nama saya, hore. Pastilah ya, bukunya kalau nggak ada nama saya, padahal saya bikin, wah itu keterlaluan itu. Harus ada nama saya dong. Nah, di buku ini, walaupun saya menjelaskan tentang konteksnya F-Sharp, tetapi saya menjelaskan berbagai macam model konkuren di .NET. Buku ini yang harus di-note, yang harus diperhatikan adalah buku ini keluar sebelum .NET Core keluar, teman-teman. Tetapi saya jelaskan secara secara kontekstual dan sebisa mungkin semakin dekat dengan konteks sehari-hari ya. Apa itu sinkronus, apa itu asinkronus, dan apa itu model-model asinkroni atau asinkronus di .NET. Jadi teman-teman bisa melihat buku ini lebih lanjut. Kalau mau beli, alhamdulillah silakan, ya kan? Itu jadi mensupport saya. Ini tidak hanya saya menjelaskan tentang tadi model-model konkurensi itu, ini ya, advanced topic of concurrency, optimization-nya juga saya jelaskan gitu. Nah, ini ada saya kasih contoh-contoh juga, dan saya coba jelaskan dari sisi di belakangnya, dari sisi internalnya si .NET itu, apa yang terjadi kalau teman-teman entah itu paralel kah, entah itu asinkronis. Karena satu hal yang paling penting lagi adalah walaupun kita sekarang enak menikmati async await di C#, ide awalnya adalah dari F#. Ide awalnya async await-nya C# itu dari F#. Walaupun implementasinya itu berbeda. Kalau kita mau melihat langsung mana yang paling efisien, kalau menurut saya pribadi, karena saya sudah dari awal itu belajar F# sudah lumayan lama, dan saya juga belajar C# juga lumayan lama, saya belajar C# duluan ya teman-teman, pada saat .NET pertama kali keluar. Setelah itu saya juga belajar F# setelah F# keluar. Jadi saya punya semacam kacamata yang lumayan objektif ya. Saya bisa ambil kesimpulan mana ya bahasa yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Bahkan sampai sekarang saya bisa tetap nilai-nilai itu, alhamdulillah. Dan setelah saya tahu ada async await di C#, implementasinya itu walaupun berbeda dengan yang ada di F# di awalnya, dan bagaimana cara dia merangkaikan suatu state machine dan sebagainya, itu sebagian besar ide awalnya mirip banget dengan implementasi yang ada di F#. Termasuk bagaimana menghandle asinkronis, bagaimana menghandle kombinasi antara asinkronus dan paralel ya. Bayangin ada asinkronus dan paralel. Sekarang mungkin kita lihat di .NET versi 7 ke atas kalau nggak salah, itu lebih mudah. Parallel.for bisa panggil await. Sebelumnya nggak bisa, teman-teman. Bahkan di .NET Framework masih nggak bisa itu, parallel.for manggil await. Jadi itu harus diperhatikan. Mungkin kita bisa, parallel.for manggil await, tinggal di target pada standar. Silakan coba. Menurut saya tidak bisa. Karena apa? Karena akan ada beda di runtime dan belum tentu optimal kalau kita paksa jalan di .NET Framework. Silakan coba. Kita open for debate ya, tentunya debate yang konstruktif. Dan saya tunggu komentarnya kalau memang ada yang mau mencoba omongan saya ini yang barusan ini.
Saya tunggu bukan berarti saya nantangin ya. Saya tunggu kita diskusi secara konstruktif. Tapi teman-teman harus benar-benar nyoba ya. Bisa nggak itu diimplementasikan secara sama persis ya? Tidak hanya sama dari sisi profiling aplikasinya, tetapi juga sama dari sisi logiknya. Logik kalau setelah dia dikompil ya, bukan logik sebelum dikompil. Logik sebelum dikompil ya bahasanya, sintaksnya sama aja, tetapi setelah dikompil bagaimana? Apa yang terjadi? Itu penting karena tentunya akan ada satu optimasi di setiap versi baru. Kedua, data framework sudah tidak dikembangkan lagi kan? Kita sudah sering bahas itu di video saya yang awal-awal. Jadi silakan kalau mau coba apa yang saya katakan benar atau tidak. Oke, ini adalah salah satu contoh. Nah, memang secara detail, asinkroni yang saya tulis di buku ini tidak sedetail punyanya si David Fowler ini. Mana tadi? Ya ini dia. Ini sangat bagus teman-teman. Ini sangat bagus dan sebetulnya ada lagi penjelasan yang lebih lanjut. Jadi Visual Studio juga mengeluarkan semacam library dalam bentuk NuGet yang memudahkan kita untuk leverage atau mengeksploitasi asynchronous programming. Jadi ada Visual Studio asynchronous task atau apa ya, saya lupa itu. Coba kita cari aja di Bing. GitHub Visual Studio asynchronous. Harusnya ada. Bukan ini Jeremy Pites, bukan. Wah. Oke, kita coba cari di NuGet-nya. Jadi ini manage NuGet package. Browse ya. Kita coba pakai kata kunci yang bebas. Nah, ini ada Microsoft Visual Studio Trading. Di sini untuk handle asynchronous, handle TPL, bahkan dia lebih bagus lagi, bisa menghandle data flow. Data flow itu teknologi yang sudah ada bahkan sebelum .NET Core ya. Adanya sejak .NET Framework 4.5. Nah, ini ada keterangannya ya, teman-teman. Joinable Task Factory allow synchronously blocking the UI thread for async work. Nah, jadi dia lebih keren lagi nih fitur-fiturnya. Tapi kita tidak bisa membahas ini sekarang. Ya, ini sudah lumayan level lanjut dan saya harus butuh waktu untuk ngetes lagi ya. Jangan sampai saya salah terlalu banyak typo dan sebagainya nih, dan jangan sampai saya salah konsep karena ini menarik. Jadi ini resmi ya teman-teman. Ini si NuGet ini yang bikin Microsoft nih. Ini ada ini dia microsoft.github.io.vstrading. Ini ada project URL-nya. Ini harusnya ini ada ini dia reponya. Nanti akan saya kasih juga linknya di deskripsi videonya. Ini VS Trading, Visual Studio Trading. Microsoft.Visual Studio Trading is itu cross platform ya. Kalau bingung exploit itu apa? Cross platform library that provides many trading and synchronization primitive used in Visual Studio and other application. Kalau itu sudah terbukti dipakai di Visual Studio, menurut saya ini ya lebih terpercaya karena sudah dipakai mereka. Kalau ini ada masalah kan pasti banyak yang teriak kan. Ini kan sudah kita semua tahu Visual Studio sudah dipakai beratus-ratus juta umat. Nah, ini memang ada isu-isunya dan teman-teman boleh misalnya mengkritik, kasih lempar isu atau sekalian sampai pull request bisa. Ini open source ya teman-teman. Kalau saya sih jujur saya untuk saat ini hanya pemakai ini dulu karena tidak semua fiturnya di Visual Studio Trading saya benar-benar mengerti. Ada banyak hal yang saya harus benar-benar pelajari dulu ya. Tapi kalau cuma sekitar pakai, ini sudah sempat saya pakai di beberapa proyek-proyek saya, terutama waktu dulu saya sebelum freelance ya. Karena ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi benar-benar ada pemisahan antara UI thread dan untuk mengerti bagaimana kalau kita
supaya nggak terlalu banyak ada cross thread, karena hati-hati ya, saya tadi sudah sebutkan ada thread, ada UI thread. Kalau terutama di desktop ini pengaruh karena dua-duanya itu modelnya berbeda. Kalau UI thread dia harus benar-benar dikurung dalam bentuk SDA thread atau single threaded apartment. Itu kembali ke zamannya pemrogramannya Windows ya, bukan .NET ya, pemrograman Windows ya. Jadi lebih native lagi. Sayangnya itu memang hanya ada di Windows, bukan di Linux. Linux dan yang lain-lain nggak kenal itu yang namanya SDA thread, MTA thread ya. Oke, sepertinya ini sudah lumayan lama ya teman-teman, dan hampir 1 jam. Sebisa mungkin saya persingkat supaya saya juga nanti akan membawakannya lebih mudah. Kalau terlalu kompleks, biasanya tuh teman-teman ada tendensi saya lihat ada yang agak turun lagi ya untuk melihat video saya. Tolong dilihat sampai habis. Karena apa? Karena jujur saya tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau teman-teman yang nanya itu kelihatan kalau nggak mau lihat sampai habis. Setelah lihat sampai habis, baru kita semua bisa berdiskusi secara konstruktif dan tentunya diskusinya ngalir tetapi terarah ya. Karena konteksnya sudah jelas, oh dia udah ngikuti video saya. Gitu. Jangan lupa kalau teman-teman enjoy video ini, pencet tombol like, setelah itu subscribe, dan tolong dibagi ke teman-teman yang lain ya. Saya harap ini, saya tuh waktu itu mikirnya, lebaran bisa nggak ya? Subscriber 500, oh ternyata susah. Nggak apa-apa. Kita target subscriber 500. Kalau 500 itu sudah lumayan, mungkin terlalu optimis ya. Tapi saya yakin insya Allah bisa. Tidak hanya insya Allah bisa, tapi juga akan semakin mendorong saya untuk, alhamdulillah tidak hanya banyak yang lihat, tapi juga banyak yang subscribe. Dengan banyak subscribe berarti permintaan saya yang selalu saya sebutkan yaitu apa? Tolong di-share ke teman-teman yang lain. Itu berarti berjalan, alhamdulillah. Karena ini juga salah satu bentuk amalan saya untuk bagi-bagi apa yang saya tahu, dan saya tentu saja berharap ada komentar balik, feedback balik, dan tidak kalah pentingnya adalah selalu semangat, bersyukur. Coding itu bahagia, teman-teman. Oke? Coding itu bahagia. Bukan happy coding ya, tapi codingnya itu bahagia. Karena kalau happy coding, berarti kalau bisa coding itu harus happy. Tapi kalau saya selalu bilangnya apa? Kalau coding itu sendiri adalah bahagia, menyenangkan. Bagian dari profesi kita, bagian dari passion kita. Saya percaya passion itu akan selalu ada, walaupun mungkin ada terhalang yang lain-lain, tapi tetap bisa. Oke, coding itu bahagia. Like, subscribe, sebarkan, menuju ke 500. Jangan ditawar. Tapi kalau tawar tinggi, boleh silakan. Kalau bisa, misalnya jadi 1.000, jadi 5.000, jadi 10.000. 10.000 nanti saya dapat piringannya si YouTube itu. Tapi itu bukan tujuan utama, teman-teman. Ya, itu joke atau tidak, saya tetap akan share ilmu saya. Coding itu bahagia, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!